Selamat pagi untuk kita semua. Untuk siswa kami kelas 10, kita akan masuk di matematika pendekatan yang menjadi lanjutan dari pertemuan ketika kita mengadakan tatap muka. Jadi di sini kita akan melanjutkan pertemuan mengenai nilai mutlak. Sebelumnya kita sudah mengetahui bersama seperti apa konsep nilai mutlak itu. Jadi nilai mutlak itu didefinisikan dalam bentuk seperti pada tampilan ini, didefinisikan dengan misalkan X bilangan real di mana nilai mutlak X seperti simbol ini dibatasi dengan dua garis yang tegak lurus, itu dibaca dengan nilai mutlak. Didefinisikan dengan dua bentuk. Nilai mutlak X didefinisikan dengan positif X apabila X lebih besar sama dengan 0. Sedangkan yang kedua minus X jika X lebih kecil 0. Artinya ini terdefinisi ketika X semuanya bernilai negatif. Nah itu ya. Dari definisi di atas nanti kita akan menggunakan soal-soal menggunakan definisi nilai mutlak ini pada contoh-contoh soal berikut ini. Demikian ya, mari kita perhatikan contoh-contoh soal saya berikan dalam 3 bentuk supaya lebih bervariasi. Mari kita ikuti. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai pembahasan contoh soal mengenai persamaan nilai mutlak yang barusan kita bahas. Di sini ada 2 soal yang kita coba ulas bersama mengenai nilai mutlak. Tentukanlah nilai X yang memenuhi nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan 7 dan bagian B. Kita akan mencoba menjawab bagian A. Yang pertama, nilai mutlak 2X dikurang 1. Sesuai dengan definisi nilai mutlak, ini didefinisikan dalam 2 bentuk. Yang pertama itu positif 2X dikurang 1. Ini memenuhi apabila jika 2X kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau kita sempurnakan ini, 2X lebih besar sama dengan 1, lalu X lebih besar sama dengan setengah. Itu syaratnya. Yang kedua, syarat yang kedua, minus 2X dikurang 1, ini berlaku jika 2X dikurang 1 lebih kecil 0. Sehingga dari sini kita peroleh X lebih kecil setengah. Itu syarat yang harus dipenuhi. Nah sekarang kita ke soal. Nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 7. Ini akan kita peroleh hasil. Yang pertama, untuk X lebih besar sama dengan setengah, kita peroleh nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 7 untuk yang pertama ya. Jadi ini tadi positif 2X dikurang 1 sama dengan 7, sehingga diperoleh 2X sama dengan 7 ditambah 1 atau X sama dengan 8/2, sehingga diperoleh X sama dengan 4. X sama dengan 4 ini memenuhi pada syarat X lebih besar setengah, gitu ya. Yang kedua itu tadi untuk ini. Sekarang yang kedua untuk X lebih kecil setengah. Jadi kita peroleh nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 7. Kita ambil yang negatif, minus 2X dikurang 1 sama dengan 7, min 2X sama dengan 7. Ini tadi minus-minus
menjadi, kita pindah ke kanan menjadi tambah 1. X sama dengan, ini menjadi kurang, sorry ya, ini minus positif menjadi kurang 1, ini menjadi 6 per minus 2. Jadi X nya sama dengan minus 3. Juga nilai X minus 3 ini memenuhi pada syarat ini juga, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya ada 2. Yang pertama itu minus 3 dan positif 4, itu yang pertama. Jadi dengan menggunakan syarat nilai mutlak ini tadi, kita harus memperhatikan X yang memenuhi untuk syarat-syarat dimaksud, gitu ya. Kita coba lagi yang kedua, bagian B-nya. B. Nih, kita proses dulu ini nilai mutlak ini. Jadi nilai mutlak 3X dikurang 7 ini didefinisikan dengan positif 3X dikurang 7 jika dia lebih besar positif. Jadi 3X kita pindah ini menjadi lebih besar sama dengan 7, atau X lebih besar sama dengan 7/3. Itu yang pertama. Yang kedua, minus 3X dikurang 7 diperoleh jika 3X lebih kecil 7/3, ya. Sehingga diperoleh di sini, atau langsung saja kita ambil X lebih kecil 7/3, ya, itu syaratnya. Sekarang kita ke soal. Nih, kita ke soal ya. Sehingga diperoleh minus 5 kali nilai mutlak 3X dikurang 7 ditambah 4 sama dengan 14. Yang pertama, untuk X lebih besar sama dengan 7/3 diperoleh, yuk, minus 5, ini yang positif, berarti ini yang kita pakai, kali 3X dikurang 7, lanjut, ditambah 4 sama dengan 14, minus, ini 15X minus menjadi tambah 35 sama dengan, ini berpindah berarti sama dengan berapa? 4, sama dengan 10. Min 15X sama dengan, ini pindah menjadi minus 25, sehingga X sama dengan minus 25 per minus 15. Kita kali 1/5, berarti ini sama dengan X sama dengan 5/3. Yang menjadi pertanyaan, apakah nilai X ini memenuhi di syarat ini sekarang? Memenuhi tidak? Mana lebih besar? 5/3 dengan 7/3. Jelas 7/3 itu lebih besar dari 5/3, maka ini tidak memenuhi. Itu yang kedua. Sekarang untuk X lebih kecil 7/3, kita peroleh hasil minus 5 dikali, kita pakai yang ini, yang kedua ya, minus 3, minus menjadi minus 3X ditambah 7, ya, tambah 7 ditambah 4 sama dengan 14. Sempurnakan, 15X dikurang 35, ini sama dengan 10, sama dengan 10, sehingga diperoleh 15X sama dengan minus menjadi tambah 10 menjadi 45. Jadi X sama dengan 45, kita sama-sama kali dengan 1/5.
berarti hasilnya sama dengan berapa ini? 9/3. 9/3 atau sama dengan 3. Inilah nilai X. Yang menjadi pertanyaan, apakah nilai X ini memenuhi di syarat ini? Jawabannya tidak. Maka ini juga bukan merupakan penyelesaian. Sehingga dikatakan untuk masalah ini dia tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Tuh. Jadi nilai-nilai X yang sudah kita peroleh harus kita sesuaikan dengan syarat yang diminta. Apakah memang memenuhi untuk kedua syarat sesuai dengan definisi nilai mutlak atau tidak. Demikian ya, nanti akan kita lanjut pada contoh-contoh berikutnya yang mungkin masih berbeda-beda. Baik, kita akan lanjutkan ke contoh yang ketiga supaya contoh-contoh soalnya lebih bervariasi. Jadi akan meningkatkan pemahaman kita mengenai persamaan nilai mutlak tersebut. Ini yang ketiga, kita perhatikan. Nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan nilai mutlak x ditambah 3. Kita akan coba bersama kita jawab. Definisi dari nilai mutlak 2x dikurang 1 ini diartikan dalam dua bentuk, yaitu positif 2x dikurang 1 ini berlaku apabila ya 2x dikurang 1 lebih besar sama dengan 0 atau x lebih besar sama dengan setengah. Itu yang pertama. Yang kedua, minus 2x dikurang 1 ini berlaku apabila x lebih kecil setengah. Nilai mutlak yang ketiga yaitu nilai mutlak x ditambah 3 juga didefinisikan dalam dua bentuk. Yang pertama, positif x ditambah 3 didefinisikan apabila x lebih besar sama dengan minus 3. Yang kedua, minus x ditambah 3 juga didefinisikan apabila x lebih kecil minus 3. Nah, dari nilai-nilai ini coba kita lihat. Kita akan terjemahkan pada sebuah garis bilangan. Ini adalah sebuah garis bilangan. Jadi kalau kita tentukan ini di garis bilangan, inilah posisi minus 3, inilah setengah. Jadi daerah ini akan dibagi dalam 3 daerah. Ini yang pertama, lalu diantaranya ini sebelah kiri untuk batasan x lebih besar setengah. Jadi inilah untuk x lebih besar sama dengan setengah. Sementara ini kita pakai untuk yang x lebih kecil setengah. Dengan cara yang sama untuk 3 daerah di sini setelah minus 3 ke kanan, ini kita gunakan pada batasan interval x lebih besar sama dengan minus 3. Dan yang ke kiri ini kita gunakan batasan x lebih kecil minus 3. Nah, ini akan membantu kita nanti untuk menentukan nilai penyelesaiannya. Jadi jelas daerah dibagi atas 3 bagian. Ini yang di sebelah kanan, diantaranya ini, dan di sebelah kiri. Nah, itu jelas ya. Nah, sekarang akan kita ambil yang pertama untuk x lebih besar sama dengan setengah. Jadi kita main di daerah ini ya. Lalu kita masuk di soal, diperoleh nilai mutlak
2x dikurang 1 sama dengan nilai mutlak x ditambah 3. Nah, untuk ini maka kita akan gunakan, coba perhatikan, untuk x lebih besar setengah, maka kita gunakan yang positif. Jadi 2x positif 2x kurang 1 sama dengan, sedangkan untuk ini coba perhatikan, ini tadi di daerah yang ini ya, berarti ini yang kita gunakan, yang positif. Kenapa? Karena x lebih besar dari minus 3. Inilah daerah yang terletak di x lebih besar minus 3, maka kita gunakan x yang positif. Jadi x ditambah 3. Sempurnakan, dia menjadi x sama dengan 3 ditambah 1, maka x sama dengan 4. Apakah ini memenuhi pada interval itu? Iya, ini jelas memenuhi ya. Untuk interval yang kedua, tentu sekali diantaranya ini untuk x lebih besar minus 3, lebih kecil, lebih besar sama dengan minus 3, lebih kecil setengah. Tuh ya. Jadi diantaranya ini, diantara minus 3 hingga setengah, diperoleh hasil nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan nilai mutlak x ditambah 3. Lalu mana yang kita gunakan di sini? X yang mana? Kita harus menggunakan x yang negatif. Kenapa? Karena dia sudah ada di daerah sebelum x lebih besar setengah. Jadi kita harus gunakan yang negatif. Minus 2x dikurang 1 sama dengan, lalu ini yang mana kita pakai? Daerah ini ada di sini. Berarti kita gunakan yang positif, yaitu x ditambah 3 minus 2x ditambah 1 sama dengan x ditambah 3. Kita sempurnakan, minus 3x sama dengan 3 dikurang 1, x sama dengan minus 2/3. Apakah ini memenuhi di batasan ini? Memenuhi tidak? Minus 2/3 apakah di dalamnya? Iya, tentu sekali di dalamnya. Maka ini pun merupakan penyelesaian. Yang ketiga, batasan sebelum minus 3. Untuk x lebih kecil minus 3, maka diperoleh nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan nilai mutlak x ditambah 3. Nah, untuk ini pasti kita gunakan yang negatif. Minus 2x dikurang 1 sama dengan, sementara ini juga karena dia sudah berada di daerah yang kedua sebelum minus 3, berarti juga kita pakai yang negatif. Minus x ditambah 3. Jadi minus 2x ditambah 1 sama dengan minus x dikurang 3. Minus 2x minus menjadi tambah x sama dengan minus 3 dikurang 1. Minus plus menjadi minus x sama dengan minus 4, maka x sama dengan positif 4. Itulah nilai x-nya. Jadi x-nya sama dengan positif 4. Apakah ini memenuhi x minus 4? Di sini dia bukan, tidak memenuhi. Sehingga kita simpulkan
himpunan penyelesaian dari kasus ini ada 2 yang memenuhi, yaitu -2/3 dan positif 4. Itulah hasilnya. Nah, demikian saya kira sudah ada 3 contoh soal yang bisa membantu kita untuk memahami mengenai persamaan nilai mutlak. Maka kita mencoba menyelesaikan soal-soal yang ada pada latihan 1-2 halaman 18.